Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya, sahabat tani. Selamat siang. Hari ini kita akan berjalan-jalan di kebun sawit. Tentunya kita akan berbagi pengalaman bagaimana bercocok tanam di tanah kita yang subur ini. Tentunya akan memakan banyak proses untuk menghasil kesuksesan atau tujuan kita dalam bertani. Tentunya dalam bertani sawit ataupun bertani tanaman yang lain pun banyak sekali cobaannya. Tentu adalah hama, adapun lagi yang lain banyak sekali cobaan untuk menuju kesuksesan. Tetapi sahabat tani, jangan pantang menyerah. Kita harus selalu berusaha untuk menghasil satu tujuan yang membuat kita sukses di suatu hari nanti. Tentunya kita lakukan proses ini, kita jalani, kita nikmati, kita syukuri, insya Allah akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu nanti kita akan ajak berjalan-jalan sahabat semuanya di ladang sawit ini untuk melihat perkembangan sawit saya yang dulunya saya menanam dari memilih bibit, bahkan memupuk, bahkan merawat, semuanya pasti ada rintangannya. Tentunya kita harus selalu bersemangat dan bersyukur apapun itu kita jalani dengan ikhlas. Insya Allah semuanya akan sukses. Maka dari itu kita harus fokus. Satu hal yang kita tekankan dalam bertani, kita harus fokus untuk menjalankan apapun bisnis kita, apapun pekerjaan kita harus fokus. Satu tujuan. Maka dari itu kalau kita udah fokus, maka hasilnya akan menunggu. Kata pepatah, ketika kita menanam, maka kita akan menuai hasilnya di suatu hari nanti. Maka dari itu kita harus bersabar untuk menunggu hasilnya. Nanti insya Allah sahabat tani, saya akan berjalan-jalan di sekitar sawit yang sudah berapa hari saya pupuk dan bahkan saya bersihkan. Kenapa? Saat ini tekan dalam sawit ini, ketika rumputnya udah tinggi ataupun udah panjang, sudah menjulang ke atas, maka sawitnya itu kemungkinan buahnya tidak maksimal. Maka dari itu kita harus menjaga kebersihannya, menjaga dan juga merawatnya dengan begitu tekun, ya. Baiklah sahabat tani, kembali lagi dengan saya Fitra. Hari ini saya akan membagikan pengalaman saya di bidang menanam sawit ini. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan dalam membudidayakan sawit ini. Yang pertama, kita perhatikan bibit sawitnya ini unggul apa enggak. Sedulur atau sahabat tani, kita lihat itu kalau kita untuk memilih bibit yang bagus. Setelah itu kita lihat tunasnya berwarna putih. Kenapa kita lihat tunas yang berwarna putih? Itu hal yang pertama yang perlu sahabat tani perhatikan, yaitu mata tunas sawit. Bibit sawit unggul memiliki mata tunas yang normal dan berwarna putih atau bersih. Jika sawit berwarna kecoklatan atau bahkan kehitaman, sahabatku semuanya, sebaiknya sahabat tani
mencurigai bahwa bibit sawit tersebut bukanlah bibit sawit yang unggul. Nah, kita sebagai tani juga harus menjadi petani yang pintar. Nah, ini sebagai pengalaman saya di dalam menanam atau membudidayakan sawit. Kemudian kita lihat daun yang melebar. Bibit sawit yang unggul itu, sahabat tani, memiliki daun yang melebar dan tidak kusut. Nah, bibit sawit yang unggul tidak memiliki daun yang menggulung. Jika menggulung, nah berarti nggak bagus, sahabat tani. Kemudian kita lihat pemupukan. Nah, jadi dalam pemupukan itu ketika sawit kita udah berumur, udah masuk ke dari 0 sampai ke umur 3 bulan, kita yaitu 20 mili atau 10 larutan untuk 100 biji sawit per aplikasi kita ya. Disiram di dalam pribetnya dalam per 5 hari itu sekitar 6 kali pengaplikasiannya. Dan ketika umur sawit teman-teman udah mencapai lebih dari 4 tahun, maka 20 mm 10 larutan per tanaman disiram di dalam piringan atau dekat perakaran setiap 3 bulan. Nah, begitulah cara pemupukannya, sahabat tani ya. Semoga sukses, semoga apa yang kita perjuangkan menghasilkan buah yang membuat kita bisa menghidupi kompor